Oke, selamat malam semua. Hari ini tanggal 23 Maret, video ini dibuat untuk outlook satu minggu ke depan ya, dimulai dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 tentunya. Sebelum masuk ke technical analysis, nggak lupa ya, tetap saya ingatkan, tetap disiplin, jangan overload, jangan overtrade, jangan overload. Usahakan gunakan jurnal untuk ngontrol. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai target itu pelan-pelan tapi pasti, tetapi dari segi lot entry itu sudah ditentukan, batas maksimal lot juga sudah ditentukan dalam satu hari kalau misalkan teman-teman itu day trade, dan batas maksimal untuk entry per hari itu tidak boleh melebihi uh, 5 terlebih dahulu ya. Ini untuk ngontrol supaya disiplin. Cuman untuk kedepannya uh, nggak perlu ngejar target, intinya adalah disiplin dulu, terhindar dari overtrade dan overload terlebih dahulu. Masalah profit itu nanti belakangan menyusul. Kalau misalkan sudah konsisten, sudah disiplin, money manajemennya terjaga, insya Allah nanti target ini pelan-pelan akan tercapai. Untuk tutorial videonya penggunaan jurnal ada di link deskripsi. Selanjutnya kita masuk ke teknikal. Di video pertama ini kita bahasin dulu dari indeks dolar ya, dari segi time frame 4. Di video yang sebelumnya kemarin sudah saya informasikan potensial hari Jumat kemarin itu resisten 4 dari weekly yang minggu ini potensial jebol, dan ini kemarin harga ya setelah menjebol level area 104.43 itu harga sedikit naik ke atas menuju 104.500, penutupan itu pas banget di level area resisten 4 weekly yang sebelumnya. Cuman karena ini sudah selesai untuk weekly di tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Maret kemarin ya, karena sudah selesai jadi ini dihapus dulu. Kita langsung masuk ke time frame weekly minggu ini tentunya untuk menentukan support resisten satu minggu ke depan. Seperti biasa kita tarik dulu dari low ke high atau high ke low, sebenarnya sih nggak masalah. Levelnya itu kurang lebih ya batasan untuk indeks dolar, kalaupun harga kuat ke atas, batas pantau maksimal dari segi time frame weekly-nya itu satu minggu ke depan itu fokusnya adalah 105.600 sampai dengan 105.93, ini sebagai batasan pantau maksimal untuk satu minggu ke depan. Kemudian untuk batasan low, kalau misalkan ekstrim terjadi pelemahan itu fokusnya adalah 101.73 sampai dengan 102.06, kurang lebihnya di sini. Cuman saya nggak mengantisipasikan kalau misalkan untuk satu minggu ke depan ini indeks dolar ekstrim langsung melemah. Ini terus terang ini nggak saya antisipasi. Tetap planning saya adalah indeks dolar kemungkinan akan melanjutkan untuk penguatan menuju resisten kedua terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke time frame H4-nya. Dari segi time frame H4, pergerakan minggu ini penutupan itu kan ada di atasnya resisten pertama yang ada di 104.27, masih ada potensial ini kemungkinan akan kedorong ke atas menguji level area resisten 2-nya 104.94. Kita lihatin dulu dari kiri ya, di kiri ini juga ada zona supply kecil kurang lebih di kisaran level zona yang di blok hijau. Ini zona supply yang pertama mungkin akan dituju terlebih dahulu. Kemudian di kirinya di resisten ketiga dan 4, kalau misalkan kita tarik sebenarnya di sini juga ada zona. Cuman karena ini sedikit jauh jadi ini langsung aja ke kanan tadi ya yang sudah di blok biru. Batas pantau maksimal sementara adalah 105.600 sampai dengan 105.93. Kemudian supportnya itu batas pantaunya sementara ya. Fokusnya adalah di level area support pertama yang berada di 103.39 terlebih dahulu. Nanti kita akan cek dari segi time frame H1. Tetapi karena pergerakan untuk indeks dolar ini di minggu kemarin ya, itu tutup di atasnya resisten yang kedua. Ini masih ada potensial yang pertama karena belum ada koreksi ketika harga keangkat dari 103.17 sampai dengan batasan penutupan kemarin ada di 104.43. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan terjadinya koreksi, batas pantaunya sementara adalah di 103.800 terlebih dahulu sebelum indeks dolar ini lanjut ke atas menuju 104.94 tentunya. Tetapi kalau misalkan itu nanti hari Senin ataupun Selasa harga ternyata kok kuat ke atas menuju level area yang mesti diantisipasi sebagai resisten keduanya, hati-hati, kemungkinan
itu nanti sebelum harga lanjut menuju resisten 3 dan 4-nya daripada weekly untuk minggu depan ini, ketika resisten kedua ini break, masih ada potensial ini mungkin akan sedikit kedorong ke bawah untuk koreksi dari segi time frame kecilnya sebelum harga lanjut sebagai batasan maksimal adalah R3 dan R4-nya. Ini yang mesti diantisipasi. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, di kiri, di level area zona pivot ini sebenarnya ya kosong, tidak ada zona supply, tetapi di kirinya ini juga ada bekas level area resisten kurang lebih di kisaran level area 103.90 sampai dengan 103.78 zona yang di blok biru ini yang mesti diantisipasi kalau misalkan pergerakan indeks dolar dari segi time frame H1 untuk hari Senin ataupun Selasa, ketika harga mampu bergerak di bawahnya level area yang saat ini berfungsi sebagai support ini masih ada potensial mungkin kedorong ke bawah di level area 103.83 sebelum harga lanjut ke atas. Jadi sementara fokusnya adalah di antara 103.83 sampai dengan 104.94 terlebih dahulu batas pantau untuk minggu depan ini, kecuali nanti kalau misalkan harga sudah break atas kita akan update untuk videonya. Jadi masih ada potensial indeks dolar sebelum melakukan penguatan ataupun lanjut penguatan masih ada potensial koreksi terlebih dahulu. Zona pantaunya perhatikan di level area dari weekly ya, resisten dari weekly saat ini berfungsi sebagai support tentunya zona yang di blok orange tentunya. Kalau misalkan ya batasan terbawah zona blok orange ini kan 104.200-an ya. Ini nanti kita lihatin dulu di level area tersebut ini break atau tidak. Kalau misalkan ini tidak break, tinggal tunggu aja konfirmasinya ketika harga bergerak kembali di atasnya 104.27. Ini mungkin potensial pelan-pelan indeks dolar ini akan ngerambat ke atas menuju level area 104.94 sebelum kemungkinan akan terjadi koreksi yang sedikit lumayan gede sebelum harga lanjut ke R3 dan R4-nya. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area support di kisaran zona demand pertama di sini 104.200-an, kemungkinan indeks dolar ini akan melakukan koreksi terlebih dahulu menuju level area zona tengah ataupun pivotnya daripada weekly sebelum harga lanjut ke atas. Kesimpulannya, untuk 1 minggu ke depan, indeks dolar masih ada potensi lanjut penguatan, tetapi tetap antisipasi terjadinya koreksi di dua level area batas maksimal koreksi itu normalnya adalah tidak boleh tutup di bawahnya 103.83. Kalau misalkan ekstrim ke bawah, ini mungkin skenario-nya berbeda lagi. Batas pantau adalah 103.39, tapi untuk saat ini kita tidak ekspektasikan ke sana dulu. Jadi dua level area ini yang menjadi fokus terlebih dahulu. Untuk area bawah, area atas sementara adalah 104.94. Kemudian untuk gold, nah untuk gold kemarin pergerakan dari Fibo Custom ya untuk menentukan support resisten dan pivotnya. Penguatan yang kemarin sudah saya bahas di video yang sebelumnya, ini di R3-nya dari weekly harga ke reject ke bawah. Karena sudah selesai, seperti biasa kita tarik dulu untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan. Untuk level areanya, nah batas pantaunya kurang lebih ya, kita liatin dulu daripada weekly-nya. Support itu yang mesti diantisipasi kalau misalkan gold ini melakukan koreksi ke bawah dulu dari segi time frame daily ke atas ya. Ini batas pantaunya adalah 2064 sebagai support 4-nya dan 2083 ini sebagai support 3. Kemudian resisten 3 dan resisten 4 itu jatuhnya adalah 2286 sampai dengan 2305. Kemungkinan ini terus terang ya, kalau untuk minggu depan ini mungkin nggak akan tercapai, tetapi tidak menutup kemungkinan. Planningnya adalah masih ada dari segi time frame daily ataupun weekly itu gold itu normalnya adalah terkoreksi terlebih dahulu, baru ini mungkin oke kalau mau lanjut menuju 2250 terlebih dahulu sebagai resisten keduanya daripada weekly untuk minggu depan ini. Kita lihatin dulu dari segi time frame H1. Untuk time frame H1 kita masuk dulu untuk nandain zona supply dan demand yang terdekat saat ini. Kita urut dulu dari resisten yang pertama. Di resisten pertama ini juga ada zona supply baru yang mesti diantisipasi, zona yang di blok hijau kurang lebih ya. Itu di level area 2203 sampai dengan 2210 itu yang zona pertama. Zona kedua itu berada di
pas di level area, perhatikan di level area 2185 pembulatan ya. Ketika harga dari bawah ke atas ini ke reject di level area pivotnya untuk minggu depan ya. Ini juga bisa ditandain. Berarti zona supply keduanya untuk minggu depan fokusnya adalah 2180 sampai dengan 2186. Kemudian demand-nya itu berada di level area support pertamanya, kurang lebih kalau kita ambil itu di kisaran level area 2154 sampai dengan 2164. Ini ruang gerak sekitar 100 pip. Karena gede, biasanya saya ambil setengah atau mepet di level area supportnya, dan pergerakan ini tertahan pas di level support pertama, ini tertahan, harga reject ke atas. Masih ada potensial mungkin ini akan bermain-main dulu. Kalaupun ke atas, zona pantaunya itu sementara berada di 2180 sampai dengan 2185 terlebih dahulu. Tapi dengan catatan kalau misalkan zona support ini nanti yang bertumpuk dengan demand-nya, zona yang di blok orange, ketika break ke bawah, kemungkinan ini akan terkoreksi terlebih dahulu sebelum harga lanjut ke bawah menuju support yang kedua. Kita lihatin dulu dari support keduanya. Kalau misalkan kita tarik ke kiri, tapi hati-hati, low-nya itu kurang lebih ya, low-nya kemarin di sini 2146, ini hati-hati low-nya. Selama low ini tidak di break, ini masih ada potensial ini harga bermain-main di atasnya 2150 sampai dengan 2185. Ini yang mesti diantisipasi. Kemudian di kirinya kita cek. Kalau kita zoom dari segi time frame 1, support 2-nya ini pas banget ya. Kalau kita tanding untuk zona demand-nya, sebenarnya ya zona demand-nya itu gede banget di sini. Nah, karena gede banget ini biasanya saya ambil kecil. Saya ambil seperempat lah, seperempatnya untuk menentukan level area zona demand yang mesti diantisipasi kalau misalkan harga ini lanjut ke bawah. Area targetnya itu kurang lebih di kisaran 2126 sampai dengan 2121 terlebih dahulu. Planningnya adalah untuk saya pribadi, mungkin ini saya akan wait and see dulu. Tetapi satu kondisi, kalau misalkan itu nanti ya harga masih tetap bermain-main di antara 2159 sampai dengan 2184, ini mungkin saya nggak akan entry terlebih dahulu untuk cari setup buy ataupun cari setup sell. Tetapi saya lebih prefer itu untuk antisipasi mencari area planning ancang-ancang untuk cari setup sell, dengan catatan ini saya biarin dulu. Kalau misalkan harga mau ke atas, itu zona pantau saya untuk entry posisi sell saya pribadi itu ketika harga nanti mampu bergerak di atasnya 2180 dan ke reject di level area kurang lebih ya, batas maksimal adalah 2185. Ini selama zona ini tidak di break ke atas, ini mungkin saya akan tunggu konfirmasi pembalikan arah baru ancang-ancang cari setup sell. Dengan targetnya itu, target yang pertama adalah di 2160-an kurang lebih di sini dulu untuk TP1-nya. Kalau misalkan zona ini di break, ini mungkin saya akan targetin untuk TP keduanya. Sebenarnya TP2 itu saya ngincerin yang ada di 2121, tetapi karena low-nya itu berada di 2146, ini mungkin saya akan pantau dulu. Kalau dia misalkan ya untuk gold ini mampu break low yang berada di 2146, mungkin saya akan hold. Dengan skenario adalah ancang-ancang cari setup sell kurang lebih di sini ya, kalau misalkan saya gambar. Dengan risiko stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 160 pip sebagai swing ya, saya nggak scalping. Kemudian TP1 ruang gerak sekitar kurang lebihnya itu 200 pip kurang lebih. Kemudian TP2-nya itu sebenarnya ruang gerak sekitar hampir 600 pip, tetapi dengan satu catatan, low di sini yang berada di 2146 ini harus diperhatikan terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak break, ini mungkin saya akan cut atau minimal saya keluar sebagian posisi. Ketika nanti kena TP1, saya lock, keluar sebagian posisi, baru nanti saya akan pikirkan area 2146 ini akan saya pantau. Kalau misalkan break, ini mungkin saya akan hold untuk TP2 maksimal kurang lebih di kisaran 2121 sampai dengan 2126 sebagai targetnya untuk satu minggu ke depan. Tetapi kalau misalkan low-nya ini tidak di break dan harga ada konfirmasi pembalikan arah, tentunya mungkin saya akan cut untuk area entry sell saya. Tetapi mungkin kedepannya kalau misalkan nanti ya, kalau kita gambar ketika harga mampu break zona demand terdekat saat ini,
harga bergerak ke bawah dan tidak berhasil break low-nya yang berada di 2146, satu kondisi ini saya biarin dulu, harga bergerak di level area yang sebelumnya ini support, ini saya biarin dulu. Ketika harga mampu bergerak di atasnya, ini saya tinggal tunggu konfirmasi aja akankah dia koreksi atau tidak. Kalau misalkan terkoreksi, selama batasan koreksinya itu tidak mampu bergerak membuat low baru di bawahnya 2146, mungkin saya akan ancang-ancang take over. Yang sebelumnya sell ini mungkin saya akan cari buy dulu dengan targetnya 2184 tentunya. Jadi kesimpulannya untuk gold minggu depan ini, planning yang pertama adalah ancang-ancang cari setup sell tentunya, dengan target maksimal itu kurang lebih 2121 terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan tidak mampu break low atau membuat low baru yang berada di 2146, ini mungkin saya akan cari ancang-ancang setup buy dengan catatan harga ketika dari bawah ini harus mampu tutup terlebih dahulu di 2160-an kurang lebih. Mungkin saya akan nargetin cari buy dengan TP-nya 2185. Jadi kalau misalkan digambar, skenario yang pertama adalah ancang-ancang cari setup sell terlebih dahulu ya, dengan targetnya tadi stop lossnya 160-an, TP1 ruang gerak sekitar kurang lebih, karena polanya belum terbentuk, ini saya gambar dulu ya sebagai referensi aja, jangan dijadikan sebagai patokan tentunya. Untuk TP-nya itu ruang gerak sekitar 215 pip, itu berada di 2160-an. TP2-nya sementara itu berada di 346 pip atau berada di 2146 terlebih dahulu. Ini fleksibel aja. Kalau misalkan ini teman-teman mau maksa untuk nargetin yang ada di 2121 nggak masalah, tetapi saran saya adalah ketika nanti ya, kalau misalkan ini good lanjut pelemahan, perhatikan level area 2146 ini akankah di break atau tidak. Kalau misalkan tidak di break, saran saya keluar dulu atau minimal keluar sebagian posisi, lock nggak masalah. Itu skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah saya mungkin akan cari ancang-ancang setup pembelian, tetapi dengan satu kondisi. Ketika harga bergerak ke bawah ini saya harus pastikan dulu low-nya ini tidak di break yang berada di 2146, baru nanti ketika harga bergerak ke atas menuju di atasnya 2160-an, mungkin ini akan saya cari ancang-ancang untuk cari setup buy dengan targetnya sementara adalah balik lagi di level area entry sell-nya terlebih dahulu sampai zona supply ini break. Kalau misalkan zona supply ini break, masih ada potensial harga mungkin akan lanjut ngejar zona supply terdekat yang pertama itu berada di 2210. Ini yang mesti diantisipasi. Jadi kalau misalkan digambar untuk planningnya, skenario alternatif kedua untuk pembelian adalah buy kurang lebih di 2160, tetapi harga harus mampu bergerak terlebih dahulu di bawahnya level area support pertama dan tidak mampu membuat low baru yang berada di bawahnya 2146. Tetapi saya tidak menyarankan untuk cari buy ketika open market ini langsung di buy, saya tidak menyarankan. Jadi skenario alternatif kedua, mungkin buy ini bisa digunakan jadi referensi alternatif ketika harga bergerak terlebih dahulu zona demand ini break dan harga bergerak ke bawah tidak mampu tutup di bawahnya atau bergerak di bawahnya 2146, baru nanti ketika pembalikan arah harga mampu bergerak kembali di level area yang sebelumnya support, ini mungkin oke, baru digunakan. Tetapi kalau langsung digunakan, terus terang saya no recommend, ini rawan kesabet karena volatility-nya untuk gold ini gede banget. Ketika harga kuat ke atas, pembalikan harga ini juga kuat ke bawah, jadi tetap waspada. Targetnya itu 230, hampir 240 pip, tetapi sebagai stop loss itu sama 160-an pip, harus berada di bawahnya 2146. Jadi skenario alternatif buy ini terus terang kalau saya pribadi ini mungkin saya masih 30% dulu. 70% ini itu mungkin saya akan cari ancang-ancang setup pembelian terlebih setup penjualan terlebih dahulu dengan menunggu konfirmasi yang jelas, baru mungkin saya akan masuk ke market tentunya. Untuk target 1 minggu ke depan, meskipun ya zona pantau batas maksimal kalau gold ini lanjut pelemahan, meskipun ada di R3 dan R4-nya 2083 dan 2064, jangan lupakan support kedua karena ini masih fresh, masih belum dites sama sekali yang berada di 2121. Yang saya khawatirkan break atau tidak break ketika harga ke bawah, ini mungkin akan ada pantulan dulu sebelum harga lanjut ke bawah. Nanti kita akan update di video selanjutnya ya, kalau misalkan sudah open market.
udah running, nanti kita akan update setiap malam tentunya. Oke, mungkin itu aja untuk gambaran saya untuk pergerakan untuk gold ya. Untuk 1 minggu ke depan, jadi planning saya pribadi adalah tetap ancang-ancang cari setup sell, memanfaatkan koreksinya dari segi time frame gedenya sebelum lanjut melakukan buy kembali. Kemudian ingat untuk teman-teman, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai kepatokan. Segala keputusan risiko ditanggung masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.